Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Syahidah Fatimah Azhara dari Prodi PAI semester 4 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu kerajaan besar dalam sejarah Islam, yaitu Daulah Mamluk. Materi yang akan dibahas meliputi kelahiran Daulah Mamluk, Sultan Daulah Mamluk, dan pemimpin terkenal Daulah Mamluk. Mari kita simak pembahasannya. Daulah Mamluk merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Islam yang berdiri di Mesir pada tahun 1250 Masehi. Kata Mamluk berasal dari bahasa Arab yang berarti budak atau hamba sahaya. Namun, Mamluk di sini bukanlah budak biasa. Mereka adalah tentara yang sejak kecil dididik dan dilatih secara khusus dalam bidang militer. Karena kemampuan dan kedisiplinannya, para tentara Mamluk akhirnya memiliki pengaruh besar dalam pemerintah. Kelahiran daulah ini bermula saat dinasti Ayyubiyah mengalami kemunduran. Setelah Sultan Ayyubiyah yang terakhir wafat, seorang tokoh wanita cerdas bernama Hajarat ad-Dur mengambil alih kekuasaan bersama kaum Mamluk. Tidak lama kemudian, kelompok Mamluk berhasil mengambil alih kekuasaan sepenuhnya dan mendirikan pemerintahan baru yang dikenal sebagai Daulah Mamluk. Daulah Mamluk memiliki peran penting dalam dunia Islam. Kerajaan ini berhasil mempertahankan wilayah Islam dari serangan bangsa Mongol dan pasukan Salib. Pusat pemerintahan Daulah Mamluk berada di Kairo, Mesir. Dari wilayah inilah para sultan memimpin dan mengembangkan kekuasaan Islam. Dalam perkembangannya, Daulah Mamluk terbagi menjadi dua periode utama, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Turki. Mamluk Bahri merupakan kelompok yang sebagian besar berasal dari bangsa Turki dan tinggal di Pulau Rauda sekitar Sungai Nil. Sedangkan Mamluk Turki berasal dari bangsa Sirkasia dan tinggal di benteng-benteng pertahanan kota Kairo. Walaupun berasal dari kalangan budak, para Mamluk mampu membangun pemerintahan yang kuat dan berpengaruh dalam sejarah Islam. Salah satu sultan pertama sekaligus pendiri Daulah Mamluk adalah Sultan Izzuddin Aibak. Ia menjadi tokoh penting dalam berdirinya Daulah Mamluk setelah ia menikah dengan Hajarat ad-Dur dan mengambil alih tahta. Pada masa hanya Sultan Aibak berusaha menstabilkan kondisi politik Mesir yang saat itu sedang mengalami kekacauan. Ia juga memperkuat kedudukan tentara Mamluk dalam pemerintahan. Setelah Sultan Aibak wafat, kekuasaan Daulah Mamluk mengalami beberapa pergantian pemimpin hingga muncul Sultan Qutuz. Sultan Qutuz dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Pada masa pemerintahannya, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari bangsa Mongol yang telah menghancurkan banyak wilayah Islam, termasuk Baghdad. Melihat kondisi tersebut, Sultan Qutuz mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan Mongol. Ia memimpin langsung pasukan Mamluk dalam perang Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Pertempuran Ain Jalut menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena pasukan Mamluk berhasil mengalahkan bangsa Mongol untuk pertama kalinya. Kemenangan ini juga menghentikan perluasan kekuasaan Mongol di wilayah Islam. Selain Sultan Qutuz, terdapat pemimpin terkenal lainnya dalam Daulah Mamluk, yaitu Sultan Al-Zahir Baibars. Sebelum menjadi sultan, Baibars dikenal sebagai panglima perang yang cerdas dan memiliki kemampuan militer yang sangat baik. Ia juga ikut berperan besar membantu Sultan Qutuz dalam kemenangan pasukan Mamluk pada perang Ain Jalut. Setelah menjadi sultan, Sultan Baibars dianggap sebagai arsitek utama kejayaan Daulah Mamluk. Ia memperkuat pemerintahan, meningkatkan kekuatan militer, dan menjaga keamanan wilayah Islam dari berbagai ancaman. Sultan Baibars juga dikenal karena keberhasilannya melawan pasukan Salib. Selain itu, ia sangat memperhatikan perkembangan pendidikan, perdagangan, dan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti masjid dan madrasah. Pada masa Daulah Mamluk, kota Kairo berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, menggantikan Baghdad yang
banyak ulama dan pelajar dari berbagai wilayah datang ke Mesir untuk menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Daulah Mamluk tidak hanya berkembang dalam bidang militer, tapi juga dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, Daulah Mamluk mulai mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan di dalam istana dan munculnya kekuatan baru yaitu Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmani. Akhirnya, pada tahun 1517 Masehi, Daulah Mamluk berhasil dikalahkan oleh Kesultanan Ottoman dan kekuasaannya pun berakhir. Dari sejarah Daulah Mamluk, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kerja keras, keberanian, dan kedisiplinan dapat membawa seseorang menuju keberhasilan tanpa melihat asal-usulnya. Demikian pembahasan mengenai kelahiran Daulah Mamluk, Sultan Daulah Mamluk, dan pemimpin terkenal Daulah Mamluk. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan semangat kita dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.